Assalamualaikum guys. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Trivirgiani, biasa dipanggil Nisa dan lebih senangnya kalau kalian panggil makan. Baik, alhamdulillah kali ini saya dan teman-teman dapat tugas untuk memaparkan materi yang berjudul efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya guys, kita kenalan dulu yuk dengan pemateri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang akan membawakan materi yang berjudul definisi efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Yang pertama kita pahami dulu efektivitas. Efektivitas itu adalah merupakan pencapaian tujuan yang telah kita tetapkan. Jauh daripada itu, efektivitas bukan hanya berkaitan dengan tujuan yang ingin kita capai, tetapi juga kualitas dari hasil atau tujuan tersebut. Yang berikutnya adalah efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan menggunakan biaya dengan baik dan tepat. Sesuatu itu dikatakan efisien manakala pencapaian tujuan itu kita capai dengan biaya yang tidak terlalu banyak atau biaya yang minimum. Efisiensi juga bisa kita katakan pengoptimalan pembiayaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini merupakan upaya pengumpulan dana untuk keberlangsungan operasional pengembangan sektor pendidikan. Nah, di dalam pembiayaan pendidikan juga ini ada yang namanya pengeluaran, pengorbanan, dan lain-lain. Pengeluaran itu tentunya yang berkaitan dengan pembiayaan dana untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah atau madrasah dengan baik dan nyaman. Pembiayaan pendidikan juga memiliki standar. Standar yang itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Hai, ketemu lagi. Jadi kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Saya di sini menjelaskan tentang tujuan dalam pembiayaan pendidikan itu sendiri. Nah, sebelumnya kita telah ketahui kan apa itu efisien dan efektivitas. Dapat kita ketahui di setiap kegiatan atau lembaga pasti memiliki tujuannya masing-masing. Baik, secara umum tujuan dalam pembiayaan pendidikan itu ada 8 yang umum. Itu yang pertama adalah meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua adalah meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisien dan efektivitas pengendalian keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keenam, mengatur dana-dana yang ada agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam berbagai kegiatan lembaga pendidikan. Yang ketujuh, membangun sistem keamanan keuangan yang sehat dalam artian mudah diakses dan memiliki tingkat keamanan yang jamin agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak sehat. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah meningkatkan partisipasi stakeholders pendidik dalam pembiayaan pendidikan. Nah, stakeholders itu adalah seseorang atau kelompok yang memiliki peran penting secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemberian pembiayaan pendidikan, seperti Kementerian Pendidikan, terus perusahaan yang berkolaborasi dalam segi pendidikan dan sejenisnya. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat ketahui bahwa tujuan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan itu arti agar dana yang didapatkan dari suatu lembaga itu dapat dipergunakan
semaksimal mungkin dan dapat memadai segala kegiatan-kegiatan yang ada di suatu lembaga. Dalam artian, pembiayaan yang didapatkan itu dapat dipergunakan seefektif mungkin. Maksudnya adalah dana atau uang yang didapatkan bisa dipergunakan dalam menunjang atau meningkatkan layanan pendidikan itu sendiri sesuai dengan perencanaan atau budgeting yang telah ditetapkan atau yang telah disediakan. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Bye. Bismillah, saya pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Analisis mengenai biaya produksi pendidikan pada dasarnya menggunakan model teori input, proses, dan output, di mana sekolah dipandang sebagai suatu sistem industri jasa. Menurut Bloch 1992, Idochi dan Anwar 2004 mengatakan bahwa kita menghadapi suatu kelemahan yang merembes kepada fungsi produksi pendidikan, di mana hubungan antara input sekolah di satu pihak dengan output sekolah di pihak lain secara konvensional diukur melalui skor-skor achievement. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan yang pertama adanya kenaikan harga atau rising price. Kedua, perubahan relatif dalam gaji guru. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikan persentase anak di sekolah negeri. 4. Meningkatnya standar pendidikan. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang terakhir adalah meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yaitu prinsip efektivitas pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dalam pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 1. Transparansi. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 3. Efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gartner tahun 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu A. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dilakukan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya. B. Dilihat dari segi hasil.
Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan menggunakan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Sekian dan terima kasih materi yang bisa saya bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang contoh kasus efisiensi dan efektif pembiayaan pendidikan. Nah, berbicara tentang efisiensi, istilah efisiensi pendidikan dalam menggambarkan hubungan antara input dan output dalam suatu proses pelaksanaan pendidikan. Nah, bisa kita ambil satu contoh atau satu kasus tentang di dalam lembaga pendidikan. Nah, terkadang ada lembaga pendidikan yang pembiayaannya itu tidak sesuai bagaimana? Tidak sesuai dari atasan untuk disalurkan kepada lembaga pendidikan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, pada saat ini kita harus menganalisis, mengetahui tentang input dan output, pemasukan dana dan pengeluaran dana. Nah, kita bisa menganalisis tabel efektif dan efisiensi pengelolaan pembiayaan sekolah dasar tahun 2008. Baik, ya, yang harus dicantumkan di dalam tabel tersebut ada input dan ada output. Input nomor, program, realisasi biaya atau jumlah biaya tersebut, tujuan, kegiatan, target, realisasi dari target, dan kesimpulan. Baik, kita mengambil satu contoh, yaitu yang pertama, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Nah, rincian kegiatan dan besaran biaya dan dialokasikan dapat dilihat pada tabel yang saya lihatkan. Dan berapakah realitas biaya ataupun jumlah biaya yang diberikan atau dimasukkan di dalam lembaga pendidikan tersebut ialah sekian. Menuntaskan apakah tujuannya, yaitu menuntaskan wajar diksa 9 tahun serta memberikan kesempatan melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari kegiatan mana? Yaitu pendataan wajar diknas 9 tahun, penuntasan wajar diknas 9 tahun, pemberian KBBS usia 7 sampai 12 tahun, dana kegiatan wajar diknas center, dan penyaluran dana BOS. Nah, apakah target tersebut? Target tersebut adalah nilai APK untuk SD ditetapkan sebesar 110. Nah, yang kedua ialah meningkatnya APM SD sebesar 89,80. Meningkatnya rata-rata. Jadi, itu tadi contoh yang saya berikan untuk pembiayaan efektif dan efisiensi pembiayaan dalam pendidikan, yaitu harus menganalisis, merinci dan mencatat, mempunyai tabel untuk mencatat mana dana yang masuk dan mana yang dana yang keluar, dan harus menganalisis satu persatu kebutuhan tersebut. Mungkin dari itu pemaparan materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, di mana telah dipaparkan tentang definisi, tujuan, faktor, prinsip, hingga contoh dari efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan itu sendiri. Dan terima kasih yang telah menonton video ini, dan mohon maaf jika dalam tutur kata kami serta penyampaian materi-materi dalam video ini ada kesalahan, serta ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan guys cu sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kalian ya guys cu. Walaupun kita cuman di rumah aja, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, serta selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Jangan lupa untuk klik tombol like serta komen di bawah ini, dan klik tombol subscribe karena subscribe gratis. Oke? Bunyikan loncengnya. See you, bye-bye. Jangan lupa follow Instagramku ya, @anisafirja.